Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tema 2, pembelajaran 2 subtema 1. Sudah dibuka bukunya halaman 9. Tentang organ pernapasan pada manusia. Manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh. Udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan. Batang tenggorokan adalah sebuah pipa mulai dari belakang hidung dan mulut lalu turun ke paru-paru. Dari batang tenggorokan udara masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaiknya gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru, selanjutnya dibuang saat kita menghembus napas. Saat kita beristirahat atau tidur, dalam setiap tarikan napas kita mengisap dan mengembuskan sekitar setengah liter udara. Kita menarik napas sebanyak 15-20 kali setiap menit saat tidur. Sebaliknya, setelah beraktivitas berat, misalnya balapan lari, kita membutuhkan lebih banyak oksigen. Saat kita menarik napas lebih dalam dan lebih cepat. Dalam setiap tarikan napas kita menghirup udara sebanyak 3 liter atau lebih. Dalam setiap menit kita menarik napas sebanyak 50 kali atau lebih. Itulah sebabnya kita terengah-engah. Jadi kita habis lari itu napas kita mengambil lebih dalam dan lebih cepat, sehingga kita napasnya terengah-engah. Lambat cepatnya kita menarik napas tergantung aktivitas yang sedang kita lakukan. Sebaliknya, kita juga dapat mengatur pernapasan sesuai aktivitas yang sedang kita lakukan. Sebagai contoh, saat menyanyikan lagu, kita mengatur pernapasan supaya nyanyian kita lebih enak didengar. Selanjutnya, ayo mengamati, membaca informasi tentang alat pernapasan. 1. Organ tubuh yang termasuk alat pernapasan. Alat pernapasan kita terdiri atas lubang hidung, sudah tadi, batang tenggorokan, tekak, cabang tenggorokan, paru-paru, dan gelembung paru-paru. Pertama, hidung. Hidung terdiri atas 2 bagian, yaitu lubang hidung dan rongga hidung. Udara pernapasan mula-mula masuk melalui lubang hidung. Udara pernapasan juga dapat masuk melalui mulut. Namun bernapas melalui hidung lebih baik daripada bernapas melalui mulut. Di dalam rongga hidung terdapat bulu-bulu halus dan lendir yang berfungsi untuk menyaring udara pernapasan dari debu dan bibit penyakit. Adanya lendir menyebabkan udara yang masuk ke paru-paru menjadi hangat dan cukup lembab. Selain sebagai penyaring dan penghangat udara, hidung juga merupakan indera penciuman. Oleh karena itu, kita lebih baik bernapas dengan hidung daripada mulut. Selain disaring oleh bulu-bulu hidung, udara pernapasan juga dicium oleh indera pencium, sehingga kita dapat membedakan udara bersih dan udara kotor. Yang kedua, tenggorokan. Hidung dan paru-paru dihubungkan oleh batang tenggorokan atau disebut trakea. Trakea itu adalah batang tenggorokan. Panjang batang tenggorokan sekitar 9 cm. Di pangkal batang tenggorokan terdapat tekak. Tekak merupakan persimpangan antara rongga mulut, kerongkongan, dan rongga hidung ke tenggorokan. Tekak merupakan persimpangan antara rongga mulut ke kerongkongan dan rongga hidung ke kerongkongan. Di dalam batang tenggorokan terdapat bulu getar yang berfungsi untuk menolak zat asing yang masuk ke tenggorokan.
Adanya bulu getar menyebabkan kita dapat tersedak jika makan sambil bercakap-cakap. Nah, itu sebabnya kita kalau bercakap nanti tersedak. Batang tenggorokan memiliki dua cabang yang disebut bronkus. Bronkus berfungsi sebagai jalan udara menuju paru-paru. Bronkus kanan menuju paru-paru kanan, sedangkan bronkus kiri menuju paru-paru kiri. Selanjutnya paru-paru. Paru-paru, udara sampai ke paru-paru melalui bronkus. Paru-paru terletak di dalam rongga dada di atas diafragma. Diafragma adalah sekat antara rongga dada dan rongga perut. Ada dua buah paru-paru, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kiri terdiri atas 2 gelamber, sedangkan paru-paru kanan terdiri atas 3 gelamber. Paru-paru dibungkus oleh selaput paru-paru yang disebut pleura. Di dalam paru-paru bronkus bercabang-cabang menjadi bronkiolus. Bronkiolus berakhir di gelembung paru-paru. Jumlah gelembung paru-paru sangat banyak. Di gelembung paru-paru terjadi pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida. Pada orang dewasa, jumlah gelembung paru-paru kurang lebih 700 juta. Makin banyak jumlah gelembung paru-paru, makin banyak oksigen yang diserap dan makin banyak karbon dioksida yang dikeluarkan. Gelembung paru-paru juga disebut alveolus. Setiap kita bernapas udara segar yang mengandung oksigen ke paru-paru. Oksigen kemudian diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Pada waktu yang bersamaan, karbon dioksida dikeluarkan dalam tubuh melalui paru-paru. Dalam tubuh kita, oksigen diperlukan untuk melepaskan energi dari makanan. Energi tersebut diperlukan tubuh untuk pertumbuhan dan perkembangan. Nah, itu adalah 3 alat pernapasan pada tubuh manusia: hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Nah, untuk tugas hari ini, setelah kamu membaca organ pernapasan pada manusia, sudah tadi Bapak bacakan. Dari bacaan tersebut, buatlah pertanyaan menggunakan kata tanya: apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Tuliskan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Ada beberapa pertanyaan, 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan. Di pertanyaan tersebut tuliskan jawabannya. Tuliskan pertanyaan dan jawabanmu dalam bentuk tabel seperti berikut. Nah, silahkan yang punya buku paket silahkan kerjakan di buku paket. Yang tidak punya buku paket silahkan kerjakan di buku tulis. Ingat ya, pertanyaannya ini, tanda pertanyaannya mengapa, artinya alasannya. Cari jawabannya di teks bacaan tadi. Di mana itu berarti menanyakan tempat, kapan berarti menanyakan waktu, siapa berarti menanyakan orang. Sampai di sini pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.